Sebagian orang menganggap tubuh mereka sebagai mesin penghasil uang. Demi mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, mereka rela menjual tubuh mereka. Salah satunya dengan menjual ginjal mereka. Sayangnya mereka seringkali berurusan dengan orang-orang yang sangat kejam. Akhirnya, setelah menjual tubuh, apa yang mereka dapatkan jauh dari harapan. Padahal, tubuh mereka tidak akan pernah sama lagi. Berikut adalah kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Beberapa waktu belakangan ini saya sering banget melihat di berbagai artikel berita tentang jual beli organ ginjal ilegal yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku awalnya akan memberikan janji-janji surga ke para korbannya. Mereka mengincar orang yang ingin menjual ginjal. Semua biaya perawatan medis akan ditanggung sampai sembuh. Dan setelah operasi mereka akan lekas pulih. Tentu aja, semua itu dengan imbalan yang besar. Setelah korban terjebak, barulah ketahuan kalau ternyata kenyataannya jauh dari harapan mereka. Sebenarnya udah banyak konten kreator yang sudah membahas hal ini. Dan mungkin teman-teman ada juga yang sudah menonton konten-konten mereka tentang orang yang menjadi korban sindikat perdagangan ginjal ilegal. Tapi kali ini saya akan bahas tentang apa yang dirasakan oleh korban setelah menjual ginjalnya. Pertama, kenapa sampai ada sindikat perdagangan organ ginjal? Sepenting apa sih organ ginjal di tubuh kita? Sampai orang rela membayar mahal, bahkan menempuh jalur ilegal untuk mendapatkan pengganti ginjal yang sudah rusak. Teman-teman, ginjal adalah salah satu organ yang vital di tubuh kita. Fungsinya sangat penting. Ukuran ginjal hanya sekepalan tangan, kurang lebih 10-12 cm panjangnya. Tapi setiap harinya ginjal menyaring sekitar 50 galon cairan tubuh dan menghasilkan 1-2 liter urin. Setiap ginjal punya sekitar 1 juta alat penyaring yang bekerja tanpa henti untuk menyaring limbah, racun, dan juga kelebihan cairan yang ada dalam pembuluh. Selain menyaring cairan dan juga mengeluarkan kelebihan cairan dalam tubuh, ginjal juga punya fungsi-fungsi lain yang gak kalah penting. Pertama, mengatur tekanan tensi lewat hormon renin. Yang kedua, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang. Kemudian juga mengontrol produksi sel di cairan tubuh lewat hormon yang disebut eritropoietin. Karena itu, misalkan ada orang yang fungsi ginjalnya terganggu, bisa mengalami gejala-gejala seperti pembengkakan tangan, kaki, atau bagian wajah. Mereka juga kadang-kadang mengalami gatal-gatal hebat karena penumpukan limbah dari cairan tubuh. Limbah-limbahnya itu menumpuk di bawah kulit jadi terasa gatal. Kadang-kadang mereka juga mengalami kekurangan cairan tubuh atau anemia. Bisa juga terjadi gangguan pada otot karena ketidakseimbangan mineral pada tubuh. Karena itu, orang yang mengalami gagal ginjal atau misalkan gangguan fungsi ginjal kadang-kadang perlu melakukan pembersihan cairan tubuh. Disebut juga dengan hemodialisa. Jadi cairan tubuh akan dibersihkan menggunakan sebuah mesin khusus. Tujuannya untuk membersihkan limbah dan juga mengeluarkan cairan berlebih dalam tubuh mereka. Bayangkan segitu pentingnya fungsi ginjal bagi tubuh kita. Dan begitu parahnya gejala yang dialami oleh orang yang fungsi ginjalnya sudah terganggu. Karena satu dan lain hal seperti penyakit diabetes mellitus atau sakit gula, hipertensi, radang pada ginjal, dan juga sumbatan saluran kemih, fungsi ginjal itu bisa terganggu. Dan misalkan nggak tertangani dengan baik, bisa terjadi yang namanya gagal ginjal. Menurut data dari banyak sumber Yayasan Kesehatan, penyakit ginjal semakin tahun itu semakin meningkat. Tentu aja karena berbagai faktor. Lebih dari 850 juta orang di seluruh dunia diperkirakan menderita berbagai bentuk penyakit ginjal, seperti penyakit ginjal kronis dan juga cedera ginjal akut. Penyakit ginjal kronis mempengaruhi sekitar 10% populasi dunia.
dengan kasus lebih banyak pada wanita dibandingkan pada pria. Sedangkan cedera ginjal akut terjadi pada sekitar 13,3 juta orang setiap tahunnya, yang dapat sembuh atau berkembang menjadi penyakit ginjal yang lebih parah. Sejak tahun 1990 hingga sekarang, kasus penyakit ginjal itu meningkat sampai 104%. Dengan puncaknya, lebih dari 69 juta kasus tercatat pada tahun 2019, yang merupakan tahun tertinggi orang-orang yang punya penyakit ginjal. Hilangnya nyawa akibat penyakit ginjal kronis itu mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, meningkat sebesar 137% dari tahun 90-an. Angka itu udah pasti menyebabkan lebih dari 5 juta orang memerlukan pengobatan yang tepat untuk mengobati ginjal mereka. Tapi, banyak yang nggak mendapatkan perawatan ini karena keterbatasan finansial. Ini yang disebut yang namanya kesehatan itu mahal ya teman-teman. Ironisnya 80% pasien yang menerima perawatan untuk gagal ginjal berada di negara-negara maju dengan pelayanan kesehatan yang sebenarnya cukup bagus. Sementara hanya 20% yang ada di negara berkembang. Padahal negara berkembang mencakup lebih dari 50% populasi dunia. Transplantasi atau cangkok ginjal secara umum itu punya angka keberhasilan yang cukup besar dalam menangani gagal ginjal. Ginjal dari donor hidup itu 90-95% masih akan berfungsi setelah 5 tahun dilakukan operasi. Sementara donor orang yang sudah tidak bernyawa itu 80-85% masih berfungsi setelah 5 tahun pasca operasi. Jadi ya wajar aja kalau memang ada beberapa orang yang mau membayar lebih untuk mendapatkan ginjal pengganti. Donor ginjal itu bisa didapatkan dengan cara yang legal. Pertama, dari donor hidup hanya untuk orang yang masih hidup dan punya hubungan keluarga dengan penerima. Bisa juga donor ginjal didapatkan dari orang yang sudah tidak bernyawa, dari orang yang dianggap sudah tidak bernyawa secara medis dan hukum. Walaupun orang yang sudah nggak bernyawa, ginjalnya tidak bisa diambil secara sembarangan. Ginjal harus diambil segera setelah pendonor ini hilang nyawa. Oleh sebab itu, biasanya akan diambil dari orang-orang yang mengalami koma atau dinyatakan batang otaknya sudah tidak berfungsi dan hidupnya bergantung dari mesin. Karena pada kasus ini sangat kecil kemungkinannya orang ini bisa pulih seperti sedia kala. Tentu aja dengan persetujuan tertulis dari keluarga yang terkait. Udah pasti menunggu donor ginjal secara legal itu perlu waktu. Dan saya tekankan donor ginjal legal ini bukan proses jual beli. Gak ada imbalan. Dan sudah pasti menunggu donor ginjal secara legal itu perlu waktu. Kadang-kadang orang gak sabar menunggu dan memilih menggunakan cara cepat, yaitu membeli organ secara ilegal. Mereka diam-diam akan menghubungi sindikat perdagangan organ ilegal dan meminta agar dicarikan organ ginjal secara cepat. Dari sinilah anggota sindikat ini akan mencari pendonor alias mereka yang mau menjual ginjalnya. Kebanyakan yang mendonorkan ginjal secara ilegal atau menjual adalah mereka yang merupakan warga biasa. Mereka ingin mencari uang dengan cara cepat dan mudah. Udah pasti mereka menjadi sasaran empuk bagi para makelar organ ini. Tergiur dengan iming-iming imbalan uang yang besar, mereka setuju untuk menjual ginjal mereka. Mereka bayangkan setelah mendapatkan uang banyak, nanti mereka masih bisa hidup dengan satu ginjal aja. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Dan ini adalah kisah dari mereka yang sudah menjual ginjalnya secara ilegal. Korban pertama adalah seorang pria yang kita panggil saja dengan nama Darwis. Darwis sehari-harinya berjualan makanan ringan. Penghasilannya pas-pasan dan bahkan hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari. Masalahnya, Darwis juga harus menyekolahkan anak-anaknya yang sekarang sudah mulai besar. Mau nggak mau, Darwis harus mencari penghasilan tambahan. Dia mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi nggak ada yang mau terima. Karena Darwis ini hanya lulusan SMP. Ditambah lagi, usianya Darwis juga udah cukup tua, jadi nggak banyak tempat yang mau menerimanya. Sampai satu hari anaknya tiba-tiba aja minta uang untuk bayaran sekolah. Darwis mulai bingung dari mana dia harus mendapatkan uang sebanyak itu. Karena jumlahnya memang cukup besar. Untungnya saat itu sekolah anaknya Darwis setuju untuk memberikan keringanan. Tapi bukan dalam bentuk pemotongan biaya sekolah. Keringanannya adalah perpanjangan tenggat waktu yang lebih lama untuk membayar.
Jadi jika siswa lain diberikan waktu untuk membayar uang sekolah dalam waktu 2 minggu, anaknya Darwis diberikan waktu kurang lebih sebulan untuk membayar uang sekolah. Jadi Darwis masih bisa mencari uang. Walaupun sudah mendapatkan keringanan, bukan berarti Darwis bisa dengan mudah membayar uang sekolah anaknya. Dia tetap merasakan kesusahan untuk mencari uang demi sekolah anaknya. Sampai akhirnya Darwis melihat sebuah iklan di media sosialnya. Dan iklan tersebut adalah iklan pencarian orang untuk mendonorkan ginjalnya secara ilegal. Saat itu si pemasang iklan menawarkan bayaran tinggi untuk orang-orang yang mau mendonorkan ginjalnya. Bahkan uang yang ditawarkan itu sampai ratusan juta rupiah. Awalnya Darwis sempat ragu-ragu karena dia nggak yakin ini adalah cara yang benar untuk mendapatkan uang. Tapi saat itu Darwis sudah di tahap putus asa. Akhirnya Darwis pun hubungi nomor telepon yang ada di iklan tersebut. Katanya operasi akan aman, dilakukan oleh dokter profesional dan nggak ada resiko besar. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Menurut pengakuannya Darwis, dia dan si maklar organ itu akhirnya janjian untuk ketemu di satu tempat. Tempat itu sangat terpencil dan juga sepi. Hanya kelihatan beberapa bangunan rumah yang sepertinya tuh udah gak berpenghuni. Tiba-tiba aja ada sebuah mobil berhenti dekatnya Darwis. Keluarlah ada seorang laki-laki. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai orang yang sebelumnya berkomunikasi dengan Darwis di media sosial. Sekilas orang itu tampak sangat ramah. Orang itu ngajak Darwis pergi makan di sebuah rumah makan dan persilakan nih, Darwis mau makan apa aja silakan. Orang itu meyakinkan Darwis kalau apa yang Darwis lakukan itu sudah benar. Darwis akan menolong orang lain yang memerlukan ginjal pengganti. Darwis juga akan mendapatkan imbalan uang yang cukup besar untuk menghidupi keluarganya. Orang itu dengan yakin berkata kalau Darwis bahkan nggak akan merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Setelah dilakukan operasi katanya nih, Darwis langsung bisa beraktivitas seperti biasa. Udah jelas orang itu berbohong teman-teman. Karena setelah operasi ginjal yang tersisa udah pasti perlu waktu untuk beradaptasi agar bisa menggantikan fungsi ginjal yang satunya lagi. Orang akan mengalami gejala seperti mudah capek dan gak bisa beraktivitas seperti biasa selama kurang lebih 1-2 bulan. Pendonor harus menjalani perawatan khusus setelah operasi pengangkatan salah satu ginjalnya. Tapi ini tentu aja nggak disampaikan oleh si maklar organ tadi. Orang itu kemudian membawa Darwis ke suatu tempat dan berpesan, nanti kalau kamu diminta menandatangani beberapa dokumen, langsung aja tanda tangani, supaya urusannya cepat beres dan uangnya segera cair. Darwis pun menuruti apa yang dikatakan oleh orang itu. Walaupun satu dia mulai ketakutan, dan hal terakhir yang Darwis ingat adalah dia masuk ke sebuah ruangan yang mirip sebuah fasilitas kesehatan. Ada seorang laki-laki yang meminta Darwis untuk menandatangani beberapa dokumen. Setelah itu Darwis diminta untuk mengganti bajunya dengan pakaian khusus pasien. Darwis kemudian diminta berbaring di sebuah tempat tidur, dipasang infus dan dibawa ke sebuah ruangan yang sangat dingin. Dan setelah itu Darwis gak ingat apa-apa lagi. Ketika dia terbangun, dia masih mengenakan baju khusus pasien. Dan dia merasa pinggangnya itu rasanya sangat sakit. Tapi tiba-tiba aja ada orang yang minta Darwis untuk cepat bangun dan ganti baju. Darwis kemudian mengganti bajunya sambil menahan sakit. Orang tadi kemudian memberikan sebuah amplop ke Darwis. Dia bilang itu adalah upah untuk Darwis. Darwis periksa uang dalam amplop tersebut dan ternyata jumlahnya tuh nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Dan bahkan jumlahnya nggak sampai sepertiga dari jumlah yang dijanjikan sebelumnya. Darwis sempat bertanya tapi orang tersebut bilang, itu uang jatahmu setelah dipotong uang transport, konsumsi, dan juga biaya-biaya lain. Darwis protes sambil menahan sakit tapi orang itu nggak peduli. Dia bilang, ya hakmu hanya segitu. Silakan kalau kamu mau melapor. Paling nanti kamu yang akan ditahan karena kamu sudah terlibat di proses penjualan organ ilegal. Darwis merasa marah, sedih, tapi dia juga nggak berdaya. Semuanya udah terlambat dan dia sudah terlanjur menjual ginjalnya. Uang yang dia dapat hanya cukup untuk membayar sekolah anaknya dan hidup selama beberapa bulan. Tapi setelah itu tubuhnya menjadi sangat lemah sehingga ia nggak bisa bekerja seperti biasa.
Kondisi keuangannya pun semakin memburuk. Dan akhirnya ironisnya anaknya harus putus sekolah untuk bekerja. Darwis masih sering mengalami rasa sakit di bagian bekas operasinya tadi. Bahkan saat buang air kecil pun urinnya sering terlihat berbusa. Saat buang air kecil, teman-teman mungkin pernah melihat urin kalian berbusa seperti ada gelembung sabun. Ini bisa jadi hal yang normal, tapi bisa juga tanda ada yang salah dalam tubuh kita, terutama di bagian ginjal. Kalau kencingnya berbusa, terus juga busanya sangat banyak, kemungkinan besar ada protein yang bocor keluar dari tubuh lewat urin. Harusnya protein itu tetap berada di tubuh kita. Tapi kalau ginjalnya rusak, proteinnya bisa bocor dan ikut keluar ketika kita buang air kecil. Nah, protein inilah yang bikin urin jadi berbusa. Sama kayak kalau teman-teman tuang susu atau sabun ke dalam air, pasti akan muncul busa. Nah, apakah busa itu berbahaya? Belum tentu. Kalau busanya cuma sedikit dan cepat hilang, mungkin cuma karena kita buang air kecil dengan tekanan kuat atau belum minum cukup air. Tapi kalau busanya banyak, sering terjadi dan nggak cepat hilang, itu bisa jadi tanda ada masalah dengan ginjal kita. Inilah yang terjadi pada Darwis dan ia nggak tahu harus bagaimana lagi. Dia hanya bisa terus hidup menyesali keputusannya, yaitu menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Korban berikutnya adalah seorang wanita, kita sebut saja namanya Ani. Ani menjadi korban seseorang yang bawanya sampai ke luar negeri untuk menjual ginjalnya. Dan sekarang, Ani harus menjalani hidup dengan hanya satu ginjal akibat kejadian yang dia alami. Kesehatannya pun menurun setelah salah satu ginjalnya diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sama seperti Darwis, Ani bisa dikatakan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya hanya seorang pegawai di bengkel, sementara ibunya hanya buruh cuci yang upahnya nggak terlalu besar. Sayangnya, Ani harus kehilangan kedua orang tuanya secara terlalu cepat. Ayahnya meninggal dunia nggak lama setelah Ani lulus sekolah menengah karena kecelakaan kerja. Sedangkan ibunya sudah lebih dulu wafat ketika Ani masih berusia 10 tahun. Saat itu ibunya sakit keras dan nyawanya tidak bisa tertolong karena keterbatasan biaya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Ani pun dirawat oleh tantenya. Tapi tantenya ini juga punya keluarga. Jadi Ani ngerasa gak enak kalau terus-terusan merepotkan tantenya. Dia gak mau hanya jadi beban di keluarga tantenya ini. Dalam keadaan sebatang kara, mau gak mau Ani memang harus mencari uang untuk tetap hidup. Apapun akan dia kerjakan asalkan pekerjaannya benar. Akhirnya Ani mendapat pekerjaan di sebuah pabrik. Tapi baru beberapa bulan bekerja, akhirnya Ani memutuskan keluar dari pekerjaannya. Gara-gara sempat terjadi hal gak mengenakan yang dialami oleh Ani di tempat kerjanya tadi. Ani pun kembali ke kampung halamannya dan mencoba membuka usaha online. Awalnya Ani membuka toko makanan ringan dan kue-kue kering. Untuk mengembangkan usahanya, Ani berencana membeli sepeda motor sebagai sarana berjualan. Motor ini akan dia gunakan untuk mengantar pesanan-pesanan yang masuk. Karena saat itu dia belum punya uang, akhirnya dia meminjam uang dari seseorang yang dikenalkan oleh temannya. Tapi disinilah awal bencana yang akan menimpa Ani. Karena ternyata hidup Ani seperti dikendalikan oleh orang tersebut. Ani sudah berhutang tapi ternyata usahanya gagal. Dia pun gak bisa bayar utang-utangnya. Akibat terjerat utang tersebut selama beberapa tahun, Ani berada di bawah kendali orang yang meminjamkan uangnya tadi. Puncaknya, ketika Ani dipaksa ikut ke luar negeri. Kalau dia gak ikut, maka nyawanya akan terancam. Saat itu Ani gak berangkat sendiri tapi dengan beberapa orang lain. Begitu sampai di luar negeri, Ani dan orang-orang lain dibawa ke sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat tinggal mereka. Dan di sana mereka seperti dikurung dan diisolasi. Gak diizinkan keluar, gak boleh bawa HP dan harus menuruti semua instruksi. Dan selama berada di sana, Ani dan orang-orang yang bernasib sama dengannya terus mengalami tindak kekerasan. Bahkan Ani sering dimanfaatkan untuk hal-hal lain seperti perlakuan yang gak senonoh. Tapi puncaknya adalah ketika salah satu ginjalnya diambil secara paksa. Udah pasti ada beberapa hal yang akan terjadi saat salah satu ginjal kita diambil. Ginjal yang tersisa akan mengambil alih tugas ginjal yang hilang. Dia akan bekerja lebih keras dan menyaring cairan tubuh lebih banyak dari biasanya. Ini disebut dengan kompensasi.
semacam cara tubuh untuk beradaptasi. Biasanya dalam beberapa bulan atau tahun ginjal yang tersisa akan sedikit membesar karena beban kerjanya juga tambah. Meskipun kita masih bisa hidup dengan hanya satu ginjal, tetap ada risiko kesehatan dalam jangka panjang. Yang pertama, karena kerja ginjal yang sisa tadi terlalu berat, tekanan tubuh bisa naik. Ada juga kemungkinan kebocoran protein ke dalam urin. Gara-gara tadi kerja yang terlalu keras dan lama-lama ginjal pun melemah. Dan kalau nggak menjaga gaya hidup bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Terutama kalau orang tersebut juga punya penyakit lain seperti diabetes atau obesitas. Bayangkan teman-teman, ada segitu banyaknya resiko tapi Ani nggak punya pilihan lain. Akibatnya kini Ani hanya punya satu ginjal yang berfungsi dalam tubuhnya. Beruntungnya saat itu ada beberapa orang dari Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan bisa menyelamatkan Ani dari kendali orang-orang yang dia hutangi uang tadi. Ketika berhasil diselamatkan, Ani akhirnya pulang ke negaranya. Kondisi Ani sudah sangat lemah sehingga dia nggak sanggup beraktivitas dengan normal. Kondisi kesehatannya pun terus menurun akibat ginjal yang cuma tinggal satu. Ani sempat juga mencoba bekerja kembali secara normal tapi tetap aja nggak bisa. Karena tubuhnya sudah terlalu lemah. Sampai sekarang Ani harus terus mendapatkan perawatan medis lanjutan. Untungnya ada yang membantu Ani untuk memulihkan tubuhnya setelah kejadian itu. Tapi sayangnya teman-teman, gak semua orang bernasib seberuntung Ani. Ada yang kondisi kesehatan yang menurun dengan cepat setelah operasi dan ginjalnya yang masih ada tuh malah semakin lemah. Beberapa korban memang sudah mengajukan bantuan hukum dan perlindungan. Tapi tetap aja trauma yang mereka alami baik fisik ataupun mental gak mudah untuk diobati. Dan saat ini mereka hanya bisa berjuang untuk tetap hidup. Tapi harga yang mereka bayar itu sangat mahal. Saya harap kejadian seperti ini enggak terulang lagi. Dan teman-teman bisa mengerti betapa pentingnya organ-organ tubuh kita dan fungsinya itu enggak bisa dibayar dengan uang semahal apapun. Teman-teman, terlibat dalam jual beli organ ilegal itu berarti kita bertaruh nyawa demi uang yang enggak sebanding dengan resiko kesehatan yang kita terima. Organ tubuh bukan mesin penghasil uang yang bisa diperjualbelikan. Banyak korban perdagangan organ akhirnya terlantar tanpa perawatan medis. Dan ingat, kita akan bekerja sama dengan orang yang gak peduli dengan etika dan juga kemanusiaan. Transaksi ilegal seringkali dilakukan oleh jaringan kriminal yang mengeksploitasi kemiskinan dan juga keputusasaan. Menjual organ secara ilegal justru memperkuat praktek kejahatan yang merendahkan martabat manusia. Uang yang diterima gak akan pernah sebanding dengan kerugian fisik, psikis, dan sosial yang kita alami. Percaya deh, ada cara yang lebih bermartabat untuk keluar dari kesulitan ekonomi tanpa harus mengorbankan tubuh kita.